إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat Masjidil Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-Nya serta karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, termasuk salat fardu Jumat berjamaah. Dan harapan mudah-mudahan salat fardu Jumat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Dari mimbar ini khatib berbesar pada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah di Jumat yang ketiga di bulan Rajab ini senantiasa kita tingkatkan kualitas takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini adalah masuk surga bersama para muwahhidin. Jemaah rahimakumullah, setiap muslim pasti ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kita yang ingin masuk ke dalam neraka, tapi semua kita tentunya ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara menempuh jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah jalan yang harus kita tempuh? Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan kepada kita bagaimana cara menempuh jalan surga Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya adalah jalan yang lurus, jalan keselamatan yang harus kita tempuh untuk dapat kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengharamkan atasnya surga. Ayat ini tentunya menegaskan kepada kita bahwa jalan keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertauhid. Dan ini merupakan modal utama kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil orang-orang yang tidak bertauhid masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tentunya orang-orang yang mukmin,
orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan melalui sabdanya, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggak berulang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, mereka adalah para muwahhidin. Mereka mendakwakan kepada setiap umatnya dengan dakwah tauhid. Mereka tentunya ingin umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berlandaskan dakwahnya itu dengan dakwah tauhid. Itu yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan inilah jalan yang lurus, jalan keselamatan sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shirathun mustaqim. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada umatnya, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Tuhanku dan juga Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepada-Nya. Hadza shirathun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Karena itu apabila ada sebuah dakwah di dalamnya mengajak untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dakwah yang benar. Tapi ketika ada dakwah tidak mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dakwah yang sesat yang harus kita hindari. Ma'asyiral muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para nabi dan rasul memprioritaskan dakwahnya kepada dakwah tauhid? Karena tentunya banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah ketika seseorang di dalam hatinya telah tertanam tauhid, maka dengan mudahnya dia akan menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mudahnya dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana ketika diturunkan perintah melaksanakan ibadah sholat sebanyak 5 waktu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwakan dengan dakwah tauhid kepada para sahabatnya, lalu beliau menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebanyak 50 waktu, Allah berikan keringanan sampai kepada 5 waktu, tapi pahalanya setara dengan 50 waktu. Lalu Nabi kita Muhammad SAW sampaikan perintah ini kepada para sahabatnya. Maka para sahabat sami'na wa ata'na, mereka mendengarkan dan mereka taat. Mereka langsung menerima perintah tersebut. Mereka laksanakan perintah 5 waktu tersebut. Karena telah tertanam tauhid di dalam hati mereka dengan kuatnya. Karena telah tertanam akidah Islam dengan kuatnya dalam hati. Lalu kita bisa juga perhatikan bagaimana ketika perintah berhijab turun kepada kaum muslimat pada saat itu, maka pada kaum muslimat pada saat itu mereka langsung sami'na wa ata'na. Mereka langsung bergegas pulang
menuju ke rumahnya masing-masing, mengambil kainnya atau mengambil selimutnya untuk menutupi seluruh badannya tanpa menunggu selimut atau kain tersebut dijahit dan dibuat dengan model-model seperti saat ini. Mereka langsung menerima perintah tersebut sami'na wa ata'na, karena telah tertanam tauhid dan akidah yang kuat di dalam hati. Begitu pula ketika turun larangan meminum minuman khamar. Yang larangan tersebut turun ketika para sahabat sudah tinggal di Madinah. Maka di saat itulah mereka juga sami'na wa ata'na. Ditumpahkanlah seluruh minuman khamar, minuman khamar di rumah, sampai terlihat kota Madinah banjir dengan minuman khamar yang telah ditumpahkan oleh para sahabat. Ini karena telah tertanam tauhid yang begitu kuat, akidah Islam yang begitu kuat dalam hati mereka. Masyaallah muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang lain dari ketika keimanan telah tertanam kuat dalam diri kita, ketika seseorang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wahid, dalam keadaan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia berpeluang besar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang wahid, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat dosa begitu banyak dosanya, tapi ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, maka dia berpeluang besar diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, ketika hambaku datang menghadapku dengan membawa dosa besar sebesar bumi, maka aku pun mengampuni dosanya dengan sebesar bumi tersebut. Masalah muslimin sedang dimengadakan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tentunya hikmah-hikmah ketika seseorang tentunya telah tertanam keimanan yang kuat, akidah yang kuat, dan dia selalu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita tanamkan akidah yang kuat pada anak-anak kita, dan kita tanamkan tentunya pada diri kita juga akidah yang kuat, tauhid. Senantiasa kita mengkaji tauhid di samping kita mengkaji kajian-kajian yang lain, kajian tinggi dan lain sebagainya. Tentunya agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurab. اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وجزر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا
تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر. السلام.